warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari kelas PAI 2C. Di sini saya akan mempresentasikan materi psikologi pendidikan yang bertema diagnosis kesulitan belajar. Setiap siswa pada prinsipnya tentu berhak memperoleh peluang untuk mencapai kinerja akademik yang memuaskan. Namun, dari kenyataan sehari-hari, tampak jelas bahwa siswa itu memiliki perbedaan dalam hal kemampuan intelektual, kemampuan fisik, latar belakang keluarga, kebiasaan, dan pendekatan belajar yang terkadang sangat mencolok antara seorang siswa dengan siswa lainnya. Pada umumnya, hanya ditunjukkan kepada para siswa berkemampuan rata-rata, sehingga siswa yang berkemampuan lebih atau yang berkemampuan kurang terabaikan. Dengan demikian, siswa yang berkategori di luar rata-rata itu tidak mendapat kesempatan yang memadai untuk berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Dari sini kemudian timbullah apa yang disebut kesulitan belajar yang tidak hanya menimpa siswa yang berkemampuan rata-rata saja, akan tetapi juga yang berkemampuan rendah dan yang berkemampuan tinggi. Berikut penjelasannya. Kedudukan diagnotis kesulitan belajar dalam belajar. Kesulitan belajar yang dialami individu atau siswa yang belajar dapat diidentifikasi melalui faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor-faktor kesulitan belajar yang berasal dari dalam diri siswa sangat terkait dengan kondisi fisiologis dan psikologisnya ketika belajar. Sedangkan faktor-faktor kesulitan belajar yang berasal dari luar diri siswa banyak yang bersumber pada kurangnya fasilitas sebagai salah satu faktor penunjang keberhasilan aktivitas atau perbuatan belajar. Ketidakberhasilan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai suatu ketuntasan materi tidak dapat dilihat hanya pada satu faktor saja. Akan tetapi banyak faktor yang terlibat dan mempengaruhi dalam proses belajar mengajar. Faktor yang dapat dipersoalkan adalah siswa yang belajar, jenis kesulitan yang dihadapi, dan kegiatan-kegiatan dalam proses belajar. Jadi, yang terpenting dalam kegiatan proses diagnosis kesulitan belajar adalah menemukan letak kesulitan belajar dan jenis kesulitan belajar yang dihadapi siswa agar pengajaran perbaikan atau learning korektif yang dilakukan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Bila telah ditemukan bahwa sejumlah siswa tidak memenuhi kriteria persyaratan ketuntasan materi yang ditetapkan, maka kegiatan diagnosis terutama harus ditunjukkan kepada satu, bakat yang dimiliki siswa yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dua, ketekunan dan tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam menguasai bahan yang dipelajarinya. Tiga, waktu yang tersedia untuk menguasai ruang lingkup tertentu sesuai dengan bakat siswa yang sifatnya individual dan usaha yang dilakukannya. Keempat, kualitas pengajaran yang tersedia dapat sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan serta karakteristik individu. 5. Kemampuan siswa untuk memahami tugas-tugas belajarnya. 6. Tingkat dari jenis kesulitan yang diderita siswa sehingga dapat ditentukan perbaikannya. Apa dengan cukup mengulang dengan cara yang sama, mengambil alternatif kegiatan lain melalui pengajaran remedial. Jadi, proses diagnosis kesulitan belajar adalah menemukan kesulitan belajar siswa dan menentukan kemungkinan cara mengatasinya dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan belajar. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu gejala yang tampak pada peserta didik yang ditandai dengan adanya prestasi belajar yang rendah atau di bawah norma yang telah ditetapkan. Kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, ujaran, atau tulisan.
Kesulitan belajar menunjuk pada sekelompok kesulitan yang dimanifestasikan dalam bentuk kesulitan yang nyata, dalam kemahiran dan penggunaan kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menalar, atau dalam bidang matematika. Secara garis besar, kesulitan belajar dapat diklarifikasikan ke dalam dua kelompok. Yang pertama, kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan, meliputi gangguan motorik dan persepsi, kesulitan belajar, bahasa dan komunikasi, dan kesulitan belajar dalam penyesuaian perilaku sosial juga dalam hal pemecahan masalah. Yang kedua, kesulitan belajar akademik menunjuk pada adanya kegagalan-kegagalan pencapaian prestasi akademik yang sesuai dengan kapasitas yang diharapkan, seperti membaca, menulis, dan matematika. Kesulitan belajar siswa ditunjukkan oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar dan dapat bersifat psikologis, sosiologis, maupun fisiologis. Hambatan tersebut menyebabkan prestasi belajar siswa yang dicapai berada di bawah semestinya. Faktor-faktor yang menimbulkan kesulitan belajar. Faktor intern. 1. Sikap terhadap belajar. 2. Motivasi belajar. 3. Konsentrasi belajar. 4. Mengolah bahan belajar. 5. Menyimpan perolehan hasil belajar. 6. Menggali hasil belajar yang tersimpan. 7. Kemampuan berprestasi atau unjuk hasil kerja. 8. Rasa percaya diri siswa. 9. Intelijensi dan keberhasilan belajar. 10. Kebiasaan belajar. 11. Cita-cita siswa. Faktor eksternal siswa meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor lingkungan ini meliputi 1. Lingkungan keluarga, contohnya ketidakkeharmonisan hubungan antara ayah dengan ibu dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. 2. Lingkungan masyarakat, contohnya wilayah perkampungan kumuh dan teman sepermainan yang nakal. 3. Lingkungan sekolah, contohnya adalah kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru dan alat-alat belajar yang berkualitas rendah, dan lain-lain. Cara mengatasi kesulitan belajar yaitu 1. Dengan meningkatkan motivasi belajar. 2. Memiliki tujuan belajar dan sasaran yang hendak dicapai. 3. Mengenali bakat dan minat. 4. Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 5. Catatlah keberhasilan belajar yang telah kamu capai sebagai alat pemacu keberhasilan selanjutnya. 6. Mintalah pertimbangan pada guru, teman, atau seseorang yang dirasa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan belajar. 7. Melengkapi sarana belajar. 8. Memelihara kondisi kesehatan, hindari makanan yang beresiko merusak otak. 9. Mengatur waktu belajar di sekolah maupun di rumah. 10. Membuat rangkuman, skema dan catatan bagi pelajaran yang dianggap penting atau sulit. 11. Ciptakan hubungan harmonis dengan guru, teman, maupun keluarga agar tidak membebani pikiran dan perasaan. 12. Bergaulah dengan orang-orang yang mendukung keberhasilan belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.